Semuanya, selamat datang di channel Jonathan Raharja. Dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang menarik berjudul 6 Ways Not to Improve Patient Flow, a Qualitative Study, yang ditulis oleh Sarah Adi Kreindler dan diterbitkan di jurnal BMJ Quality and Safety tahun 2017. Penelitian ini membahas hal yang sangat penting dalam dunia manajemen rumah sakit, yaitu mengapa begitu banyak upaya untuk memperbaiki alur pasien yang justru selalu gagal. Dan kita tahu, patient flow atau alur pasien yang lancar adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu, dan mempercepat pelayanan. Berbagai metode sudah banyak digunakan, seperti Theory of Constraints dan Lean Management, yang pada dasarnya mengajarkan bagaimana menemukan dan memperbaiki bottleneck dalam proses pelayanan. Namun di dunia nyata, termasuk di banyak rumah sakit, hasilnya sering tidak seperti yang diharapkan. Banyak proyek lean atau perbaikan alur pasien yang hanya memberikan dampak kecil, terbatas, dan tidak berkelanjutan. Inilah yang menjadi titik awal penelitian ini. Kreindler ingin tahu mengapa banyak inisiatif perbaikan alur pasien gagal mencapai hasil sistemik. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di satu sistem pelayanan kesehatan regional di negara Kanada yang sudah mencoba berbagai proyek flow improvement, mulai dari IGD, rawat inap, hingga discharge planning, namun hasil keseluruhan tetap tidak membaik. Pendekatannya adalah studi kualitatif dalam kerangka studi kasus explanatory, melibatkan 62 manajer dari berbagai level dan 700 dokumen inisiatif. Data dianalisis menggunakan metode constant komparatif dari grounded theory. Dari hasil analisis, Kreindler menemukan bahwa keberhasilan perbaikan jalur pasien bergantung kepada 3 unsur utama, yaitu populations, capacity, dan proses. Dengan kata lain, alur pasien yang baik akan tercapai jika kita bisa menghubungkan populasi pasien dengan kapasitas yang sesuai melalui proses yang efisien. Masalahnya, banyak organisasi yang gagal mempertimbangkan satu atau lebih dari ketiga unsur ini. Dari situ muncul 6 kesalahan umum yang menjadi inti dari artikel ini. Yaitu yang pertama adalah just add another form. Menambah prosedur, formulir, atau rapat tanpa memperbaiki sistem. Akibatnya staf makin sibuk, tetapi pasien tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kedua, improve efficiency in the wrong part of the process. Memperbaiki efisiensi di tempat yang salah. Misalnya membuat proses discharge lebih cepat. Tapi tempat rujukan pasien belum siap. Sehingga pasien tetap tidak bisa keluar dari rumah sakit. Kemudian nomor 3, create a parking lot. Membuat unit sementara yang akhirnya menjadi tempat parkir pasien karena tidak ada solusi lanjutan. Seperti menambah masalah. Yang keempat, design service for a poorly defined populations. Membuat layanan populasi yang tidak jelas kebutuhannya. Seperti unit subakut tanpa definisi pasien yang tepat. Balik lagi, itu bisa jadi adalah create a parking lot lagi. Kemudian add capacity nomor 5, add capacity that is poorly targeted. Menambah fasilitas baru, tapi tidak punya mekanisme untuk memastikan pasien yang tepat menggunakan kapasitas tersebut. Nomor 6, masalah berikutnya adalah when the bottleneck moves, do not follow it. Tidak menyesuaikan strategi saat hambatan berpindah ke bagian sistem lain. Misalnya bottleneck berpindah dari rumah sakit ke panti jompo atau layanan komunitas, tapi sistemnya tidak berkoordinasi. Semua kesalahan ini menggambarkan satu hal, kurangnya pandangan sistem secara menyeluruh. Sehingga Kreindler menegaskan bahwa masalahnya bukan pada metode seperti Lean atau teori manajemen lainnya,
tetapi pada cara penerapannya yang terpisah-pisah antar unit, tanpa koordinasi lintas sistem. Itu masalah utamanya. Solusi yang ditawarkan adalah kerangka berpikir Population, Capacity, and Process, PCP, yang bisa dijadikan alat refleksi bagi manajer rumah sakit untuk menilai apakah suatu inisiatif benar-benar komprehensif. Dengan bertanya, 1. Siapa populasi pasien yang mengalami masalah alur? Who? Nomor 2, kapasitas apa yang benar-benar sesuai untuk mereka? Nomor 3, proses apa yang bisa menghubungkan keduanya secara efisien? Who and what kemudian digabungkan. Dengan kerangka ini, organisasi bisa menghindari jebakan proyek kecil yang hanya memperbaiki sebagian kecil proses namun gagal memberikan dampak sistemik. Ada beberapa disclaimer, yaitu penulis mengakui bahwa penelitian ini bersifat retrospektif dan sebagian besar responden adalah manajer bukan staf klinis garis depan. Namun cakupan dan variasi datanya cukup luas untuk menghasilkan pola temuan yang kuat. Sehingga kesimpulannya adalah banyak inisiatif perbaikan alur pasien gagal karena tidak melihat sistem secara keseluruhan. Organisasi kesehatan perlu memastikan 3 hal: populasi sasaran yang jelas, kapasitas sesuai kebutuhan, dan proses penghubung dengan yang efisien. Penelitian ini sangat relevan bagi rumah sakit di Indonesia, di mana program Lean atau peningkatan mutu sering dilakukan secara parsial per unit. Tanpa koordinasi antar bagian dan pemantauan bottleneck secara dinamis, hasilnya juga tidak akan berkelanjutan. Dengan memahami 6 ways not to improve patient flow, kita belajar bukan hanya apa yang harus dilakukan, tapi juga apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Terima kasih sudah menyimak video review jurnal kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang sering meneliti atau menerapkan lean management di layanan kesehatan. Jangan lupa like, share, dan follow bila ingin pembahasan jurnal-jurnal manajemen rumah sakit lainnya. Sampai jumpa di video review jurnal berikutnya. Terima kasih.